Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dalam video kali ini kita akan membahas untuk tugas latihan ekonomi produksi yang pertama, yaitu mengenai hubungan input-output, terutama hubungan input-output menggunakan tabel dan grafik. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai hubungan input-output dalam suatu fungsi produksi, baik itu secara tabel dan grafis. Ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas untuk salah satu tugas latihannya. Baik, langsung saja kita share screen untuk soal latihannya. Baik, jadi ini adalah tugasnya, ya. Soalnya sebagai berikut. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara input dan output suatu fungsi produksi. 1. Lengkapi tabel yang masih kosong tersebut dengan nilai yang benar. 2. Setelah tabel tersebut lengkap, buatlah grafik yang menunjukkan hubungan antara input X dan output Y. Buat grafik DPP, APP, dan MPP. Nah, ini adalah tabelnya, ya. Jadi ini adalah tabel hubungan input-output APP dan MPP. Di kolom pertama ada kolom input atau X, ya. X-nya ada 0, 1, 4, 9, 16, 25. Kemudian kolom yang kedua adalah output atau key, atau disebut juga dengan TPP. Yang saya ingatkan kembali, TPP kemarin itu adalah total physical product. Ya. TPP itu adalah total physical product atau output. Ya. Kemudian di kolom yang ketiga adalah APP. Ya. APP itu adalah average physical product. Jadi kalau TPP, total physical product, adalah produk fisik total, ya, produk fisik keseluruhan. APP ini adalah average physical product atau produk fisik rata-rata. Secara rumus, itu perhitungannya adalah key per X atau output per input. Key per X, output per input. Nah, ini masih kosong, tugas kita adalah mencari atau menghitungnya. Rumusnya sudah ada, yaitu key dibagi dengan X. Kemudian di kolom yang keempat itu adalah delta X, ya, atau selisih antara X, ya. Delta X ini adalah X2 min X1, ya. Jadi penggunaan input sekarang dikurangi penggunaan sebelumnya, ya. Kemudian kolom yang berikutnya adalah delta Q. Delta Q itu adalah Q2 min Q1, ya, atau selisih output, ya. Jadi kita hitung output sekarang dikurangi output sebelumnya. Itu adalah delta Q. Dan kolom yang terakhir ini adalah MPP. MPP itu adalah marginal physical product, ya, atau produk fisik marginal, ya, dengan rumusnya adalah delta Q per delta X, ya. Jadi berapa persen perubahan output per perubahan input, ya. Jadi dengan rumusnya adalah delta Q dengan delta X. Jadi kita lihat perbandingan antara output dengan adanya perubahan input, ya. Jadi dalam suatu fungsi produksi kita melakukan perubahan input variabel. Misalkan pupuk mula-mula kita menggunakan pupuk itu 5 kilo, kemudian ditambah 10 kilo. Nah, perubahan input itu bagaimana perubahan outputnya? Nah, MPP itu melihat perubahan itu, ya. Perbandingan antara perubahan output dengan perubahan input. Nah, di sini kita akan mencoba melengkapi tabel ini terlebih dahulu, ya. Kita mulai yang pertama dari APP terlebih dahulu. Nah, APP rumusnya sudah ada, yaitu Q per X atau output per input, sehingga mudah, ya. Kita sudah ada Q-nya, nilainya di sini, ya, tinggal dibagi dengan X. Oke, yang pertama Q0, X-nya 0, ya, maka ini masih strip, ya. Kemudian yang baris kedua, Q-nya itu adalah 1, inputnya adalah 1, ya, 1 dibagi 1, maka ketemu 1. Yang berikutnya, Q-nya itu adalah 2, X-nya adalah 4, 2 per 4, ya, atau 0,5. Baik. Kemudian baris yang berikutnya, Q-nya itu adalah
3, X-nya adalah 9. 3 per 9, atau sepertiga, atau 0,33. Kemudian yang berikutnya, Q-nya itu adalah 4, X-nya adalah 16. Maka 4 per 16, atau seperempat, atau 0,25. Dan yang terakhir, ini adalah 5, X-nya adalah 25. 5 per 25, atau seper-5, atau 0,20. Ya, jadi mudah ya mengisikan APP, tinggal kita bagi antara Q dengan X. Kemudian yang berikutnya, yaitu delta X. Ya. Delta X. Maka yang pertama, kita masih beri tanda strip, ya, belum ada perubahan. Kemudian yang berikutnya, X-nya adalah 1, sebelumnya adalah 0. Ya, 1 min 0. Maka baik, jadi X-nya 1, X sebelumnya adalah 0, sehingga 1 kurang 0 adalah 1. Kemudian yang berikutnya, X-nya itu adalah 4, ya. Sebelumnya adalah 1. Ya, 4 min 1, 3. Ya. Kemudian yang berikutnya, X-nya adalah 9, sebelumnya adalah 4. Maka 9 kurang 4 ketemu 5. Lanjut, yang berikutnya, X-nya ini adalah 16, sebelumnya adalah 9. Gitu ya. Maka X-nya, delta X-nya adalah 7. Kemudian yang berikutnya, terakhir, itu X-nya adalah 25, X sebelumnya adalah 16. Ya, 25 kurang 16 adalah 9. Sehingga ini adalah sudah ketemu nilai delta X-nya. Kemudian, yang berikutnya adalah kolom mengenai delta Q, atau Q2 min Q1. Yang pertama, masih belum ada perubahan, kita akan diberi tanda strip, ya. Yang berikutnya, Q-nya adalah 1, sebelumnya adalah 0. Maka 1 kurang 0 adalah 1. Kemudian yang berikutnya, Q-nya adalah 2, sebelumnya 1, ya, 2 kurangi 1, 1. Kemudian berikutnya 3 dikurangi 2, delta Q juga 1. Yang berikutnya Q-nya 4, sebelumnya adalah 3, maka delta Q juga 1. Dan yang terakhir, Q-nya adalah 5, sebelumnya adalah 4, sehingga delta Q juga 1. Sehingga mudah ya untuk menghitung delta Q-nya. Dan yang terakhir kita lengkapi, yaitu adalah kolom MPP, yaitu delta Q per delta X. Kita sudah menghitung delta Q, sudah menghitung delta X-nya. Tinggal kita bagi, delta Q dibagi dengan delta X. Yang pertama, delta Q-nya adalah 1, ya. Delta Q-nya adalah 1, delta X-nya adalah 1, ya. Sehingga 1 per 1 adalah 1. Kemudian yang berikutnya, delta Q-nya adalah 1, delta X-nya adalah 3, ya, sepertiga. MPP-nya adalah sepertiga, maka ketemu adalah 0,33. Kemudian yang berikutnya, delta Q-nya 1, delta X-nya adalah 5, seperlima. MPP-nya adalah 1 per 5, atau 0,20. Dan yang berikutnya, delta Q-nya 1, delta X-nya adalah 7. Maka MPP adalah 1 per 7, atau 0,14. Dan yang terakhir, delta Q-nya adalah 1, delta X-nya adalah 9. Maka MPP-nya adalah 1 per 9, atau 0,11. Nah, inilah hubungan antara input-output, APP, dan MPP. Ya, sehingga mudah ya, untuk APP menghitungnya adalah Q dibagi dengan E. Ya, delta X itulah selisih antara X, ya, X2 kurang X1. Delta Q adalah selisih Q atau output, ya, maka dia Q2 min Q1. Dan terakhir adalah MPP, delta Q dibagi dengan delta X. Baik, jadi nomor 1 sudah ya, kita sudah berhasil melengkapi tabel. Kemudian yang nomor 2, setelah kita melengkapi tabel, maka kita buat grafiknya. Grafik TPP, APP, dan MPP. Kita buat terlebih dahulu grafik kurva yang TPP. Ya. Langkah membuat grafik itu mudah ya. Langkah yang pertama, kita buat dulu garis horizontal vertikalnya. Ya. Ini titik ordinatnya, ya. 0,0 ya. Kemudian kita perjelas yang ke atas ini adalah Q-nya ya, atau TPP ya. Yang horizontal ini adalah X-nya ya. Kemudian kita berikan tanda dulu ya. Untuk X-nya itu range-nya adalah antara 0 ya sampai 25 ya, maka kita beri tanda
ini 5, ini 10, 15, 20, ini 25. Kemudian Q-nya ini adalah antara 0 sampai 10, ya, maka kita berikan tanda ini 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Baik, kemudian ya, kita pertama buat yang TPP terlebih dahulu. Saat X-nya 0, Q-nya 0. Kita hubungkan di sini ya, X-nya 0. Kemudian saat X-nya 1, Q-nya 1. X-nya 1, Q-nya 1. Kita hubungkan. Kita beri tanda titik. Kemudian saat X-nya itu 4, Q-nya adalah 2. Maka di sini ya, kita hubungkan, beri tanda titik. Ya. Jadi kita tinggal hubungkan tanda titik tersebut ya. Kemudian saat X-nya itu 9, Q-nya adalah 3. Di sini ya. Kemudian saat X-nya itu 16, Q-nya adalah 4. 16 di sini, ini adalah 4. Hubungkan di sini. Dan yang terakhir, saat X-nya itu 25, Q-nya adalah 5. Maka di sini. Setelah semua ini kita sambungkan, kita kemudian hubungkan titik-titik. Ya. Inilah kurva TPP atau kurva total physical product atau output-nya. Ya. Sehingga mudah tinggal menghubungkan antara nilai yang ada pada tabel. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat grafik MPP dan APP. Nah, kita untuk MPP APP kita buat grafik yang baru ya supaya lebih mudah ya. Oke, kita buat dulu sama tadi untuk medianya. Oke. Jadi ini ya X-nya yang horizontal ya kita buat dulu. Ini titik nolnya dan ini titik originnya ya 0,0. Kemudian ini 5, ini X-nya 10, ini yang 15, ini 20, ini 25. Nah, untuk yang sekarang kita coba yang buat APP dulu. APP yang vertikal ya. Ini APP. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, APP. Kita lihat di tabel tadi angkanya ya. APP untuk X-nya 1 itu adalah X-nya 1, APP-nya adalah 1. X ya. X-nya 1, APP-nya adalah 1. Kita hubungkan di sini ya. Saya kasih warna yang berbeda supaya nanti memudahkan. X-nya 1, APP adalah 1. Kita hubungkan di sini. Kemudian saat X-nya itu 4, APP-nya adalah 0,5. 4, 0,5. Jadi sini ya, 0,5 di sekitaran sini. Kemudian saat X-nya itu 9, APP-nya itu adalah 0,3. 0,3. Ya, turun di sini. 9 di sini. Ya. Kemudian saat X-nya itu 16, APP 0,25. Dan saat X-nya itu 25, APP-nya adalah 0,25. Nah, sudah ada titiknya, kita buat, kita sambungkan. Inilah kurva APP. Ini kemudian APP sudah, yang berikutnya adalah kurva MPP. Ya, maka ini MPP. Oke, saya beri warna lain juga, warna hijau gitu ya. Kita lihat tadi angka di tabel ya. Saat X-nya itu 1,
MPP adalah 1. X-nya 1, MPP 1. Ya, sehingga di sini. Kemudian saat X-nya itu adalah 4, MPP 0,3. 4, 0,3. Ya. Di sini. Ya. Kemudian saat X-nya itu 9, MPP 0,2. Turun lagi di sini. Kemudian saat X-nya itu 16, ini 0,14 ya di bawah sini. Oke. Kemudian yang terakhir saat X-nya 25, MPP 0,1 ya. Di bawah sini. Oke. Tinggal kita sambungkan. Nah, inilah kurva MPP. Ya. Jadi mudah ya, tinggal kita hubungkan antara nilai yang ada di tabel tadi dengan grafik. Ya. Jadi hubungan input-output antara QX dan APP MPP mudah, tinggal kita buat dulu tabel tadi, lengkapi dulu nilai tabelnya, dan tinggal kita gambarkan secara grafis di sini. Nah, oke, jadi di sini mungkin kurva DPP-nya berbeda dengan penjelasan di sebelumnya, bahwa kalau sebelumnya kurva produksi itu mengikuti kaidah law of diminishing return ya, jadi kurvanya itu ada titik puncak kemudian turun ya. Nah, kemudian di sini tidak ya, karena memang ini sebagai contoh yang lain, karena kadang-kadang memang pada prakteknya fungsi produksi itu berbeda-beda. Ya. Nah, di sini persamaannya berbeda ya, dia kurva TPP-nya tidak mengikuti kaidah law of diminishing return. Jadi dia tidak, kurvanya ini cenderung terus naik, ya, terus naik. Ya. Tidak kemudian sampai titik puncak tertentu kemudian baru turun, enggak, ya, berbeda. Dan MPP dan APP-nya juga mengikuti. Jadi ini sebagai perbandingan karena memang pada praktiknya berbeda. Tapi ke depan nanti kita akan lebih banyak mencoba membahas fungsi produksi klasik, fungsi produksi, di mana fungsi produksi itu mengikuti kaidah-kaidah law of diminishing return satunya. Ya, jadi bahwa dalam suatu fungsi produksi kita menggunakan input variabel pada sejumlah input tetap. Pada awal mulanya dengan kita menambah input variabel itu akan diikuti dengan pertambahan hasil, tapi pertambahan hasil itu akan terus berkurang. Ya. Ini adalah law of diminishing return, ini akan kita jelaskan pada materi berikutnya. Ya, jadi ini pembahasan untuk latihan mengenai tugas ekonomi produksi yang pertama, yaitu mengenai hubungan input dan output. Demikian dari saya, silakan apabila pertanyaan dapat disampaikan pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.